Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulida dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang pengertian hikayat Nabi. Nah, menurut Sutrisno, hikayat ini merupakan sebuah sastra yang berbahasa Melayu, di mana sastra ini berisikan tentang cerita, kisah, maupun dongeng. Nah, hikayat ini merupakan salah satu bentuk karya yang dia lebih banyak menggunakan bahasa Melayu. Dia berisikan tentang kisah, cerita, dongeng, umumnya mengisahkan tentang kesaktian serta mukjizat dari tokoh utama. Nah, istilah hikayat ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu haka, di mana arti haka ini yaitu bercerita. Tapi secara harfiah, hikayat ini berarti kenang-kenangan yang merupakan antonim dari riwayat ataupun tarikh. Nah, hikayat ini dapat dibedakan menjadi cerita rakyat, epos, dongeng, juga cerita Islam. Nah, hikayat lama itu kan merupakan karya sastra lama Melayu. Dia biasanya berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan juga silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, ataupun gabungan sifat-sifat tersebut. Nah, biasanya hikayat ini dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat, dan juga sekedar meramaikan pesta. Salah satu naskah Melayu yang sangat lampau dan juga terkenal di Indonesia ialah naskah hikayat. Berdasarkan penggolongan Liao Yokfang, hikayat Nabi ini termasuk dalam jenis pertama dan kedua, yaitu cerita yang mengisahkan riwayat Nabi Muhammad dari kelahirannya hingga wafatnya dan menceritakan mukjizat Nabi Muhammad. Nah, hikayat Nabi ini merupakan salah satu karya yang bercorak Islam. Dia berbentuk prosa yang menceritakan gambaran kehidupan Nabi Muhammad dari kelahirannya sampai dengan menerima wahyu. Ini disebabkan karena dalam hikayat Nabi selain menceritakan riwayat hidup, hikayat ini juga menceritakan tentang masa kecil Nabi Muhammad. Sampai dengan Nabi menerima wahyu diceritakan pula di dalam hikayat Nabi tersebut hingga perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nah, naskah hikayat Nabi ini juga tercatat dalam katalog induk naskah-naskah Nusantara jilid 4, di mana naskah-naskah ini termasuk ke dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor ML-205. Tentang tujuan dari hikayat Nabi. Nah, tujuan dari hikayat Nabi ini adalah agar kita mengetahui tentang sejarah atau kisah-kisah lama Nabi. Contohnya itu seperti kisah Nabi Sulaiman. Nah, dengan kita mengetahui bagaimana cerita Nabi Sulaiman, dengan kita membacanya, kita dapat mengetahui bagaimana sejarah Nabi Sulaiman itu dan bagaimana Nabi Sulaiman ini dia mendapat mukjizatnya. Nah, di dalam hikayat ini ada beberapa unsur yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu alur, yang kedua itu tema, yang ketiga itu tentang penokohan, yang keempat itu sudut pandang, selanjutnya itu latar atau tempat, yang terakhir itu amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mariana akan memberikan contoh hikayat Nabi, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ke-13. Nabi Sulaiman mewarisi tahta dan juga risalah kenabiannya, dan juga melanjutkan menyiarkan risalah kenabiannya untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengerti bahasa hewan atau bahasa binatang, sebagaimana tertera dalam kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, agar tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman tertawa dan berdoa, "Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku, buatlah bersyukur kepada Engkau yang memberikan karuniamu kepadaku dan ibu-ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambamu yang soleh." Quran Surah Al-Naml ayat 18-19. Sewaktu Nabi alaihissalam di daerah Yaman, burung hudhud mendapat perintah mencari
sumber air. Tetapi burung hudhud tidak kembali lagi. Karenanya Nabi Sulaiman pun marah dan berkata, "Kalau hudhud pulang, panggang saja ia hidup-hidup." Nah, tidak lama kemudian burung hudhud datang. Terus Nabi Sulaiman bertanya, "Kemana saja engkau hudhud?" Dengan nada marahnya Nabi Sulaiman tersebut. Dan hudhud pun menjawab, "Maafkanlah ya Rasulullah, aku telah tersesat di daerah yang sangat jauh dari tempat ini. Di tempat tersebut diperintah oleh seorang putri Balkis, ia punya nama, sedang kerajaannya bernama Saba." Mendengar laporan hudhud, hilanglah amarah Nabi Sulaiman alaihissalam karena tertarik kisahnya itu. Kemudian ia membuat sepucuk surat kepada raja perempuan itu yang berisi seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dengan menyatakan bahwa Allah yang telah menganugerahi kerajaan yang besar itu. Karena itulah wajib dia sembah dan janganlah menyembah selainnya. Itu dihantarkan oleh burung hudhud. Lalu burung hudhud membawanya terbang dan ke negeri Saba. Dan setelah sampai di negeri tersebut, surat yang dibawanya itu dijatuhkan dan secara kebetulan putri itu sendiri yang menerimanya. Kemudian surat dari Sulaiman itu pun dibawa dan dibicarakan dalam ruang rapat oleh Putri Balkis dengan para menterinya. Dan hasil dari rapat tersebut, sebagian dari para anggotanya menyetujui permintaan Nabi Sulaiman dan sebagian yang lainnya menolak karena mendesak sang putri bertempur dengan pasukan Nabi Sulaiman. Dan Putri Balkis pun mengambil kesimpulan, perang bisa saja terjadi. Namun selagi ada jalan damai, mengapa kita harus berperang? Sedangkan Nabi Sulaiman itu tidak mengajak perang. Sahut Putri Balkis. Pendapat dan kesimpulan Putri Balkis itu pun diterima, dan kepada burung hudhud diserahkannya surat balasan. Dan surat itu diterangkan bahwa Putri Balkis akan mengirimkan utusan untuk menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah surat itu dibaca Nabi Sulaiman, segeranya diperintahkannya segala jin untuk mempersiapkan istana yang indah. Halaman dipenuhi segala permata yang berkilau dan segala warna. Kemudian datanglah utusan Ratu Balkis. Alangkah herannya mereka, tidak diduga sedikit pun semula bahwa Nabi Sulaiman sekaya itu. Utusan Ratu Balkis menghadap Nabi Sulaiman seraya menyerahkan hadiah dari Ratu Balkis kepadanya. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Maaf tuan-tuan, aku tidak memerlukan hadiah ini. Hadiah ini dari karunia Allah telah cukup bagiku. Kembalilah tuan-tuan, bawalah kembali hadiah ini. Dan katakan kepada Ratu Balkis bahwa aku memerlukan Ratu Balkis dan rakyatnya menghentikan menyembah matahari. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Kalau perintahku tidak dilaksanakan, aku akan datang menghancurkan Ratu Balkis dengan seluruh kerajaannya." Tidak lama kemudian, utusan Ratu Balkis kembali ke negeri Saba, kembali ke negeri mereka. Dan setelah sampai di sana, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya dan menyampaikan pesan Nabi Sulaiman. Mendengar itu pun Ratu Balkis berkata, "Kalau begitu, aku sendiri perlu menghadapi Nabi Sulaiman. Dan saya perintahkan kepada seluruh pembantu-pembantuku untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya." Ratu Balkis memerintahkan seluruh pengawal pembantu di rumahnya untuk mempersiapkan semua keperluan yang ingin Ratu Balkis. Ratu Balkis menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Ratu Balkis sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, berkatalah Nabi Sulaiman kepadanya, "Samakah seperti ini kursi kerajaanmu?" tanya Nabi Sulaiman. Ratu Balkis pun menjawab, "Memang bentuknya sama seperti singgasanaku." Berkata Nabi Sulaiman berkata, "Memang betul ini singgasanamu. Aku bawa kemari dengan mudah, karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada kami dan kami tunduk kepadanya." Lalu Ratu Balkis pun dipersilahkan masuk ke dalam istana. Yang lainnya lagi, istana tersebut terbuat dari kaca yang putih bersih, dan di bawah istananya ada kolam air yang mengalir indah. Sewaktu Balkis lewat di tempat itu, disingsingnya kain hingga nampak betisnya yang putih bersih, karena ia mengira lantai mahliga itu air, dan ia takut kalau kainnya menjadi basah.
Dan Nabi Sulaiman pun berkata, "Ini bukan air, tetapi mahligai ini terbuat dari kaca yang berkilau." Ratu Balkis pun berkata, "Oh Tuhanku, telah aniaya aku akan diriku, dan sekarang berimanlah aku kepada Tuhan sesembahmu, serta aku yakin bahwa engkau adalah utusannya." Nabi Sulaiman alaihissalam tentang wafatnya Nabi Sulaiman diceritakan dalam Al-Quran sebagai berikut. Ketika sampai ajalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tiadalah yang menunjukkan atas kematiannya selain daripada binatang aneh-aneh yang makan tongkatnya. Tatkala ia tertelungkup atau roboh, barulah terang bagi jin itu bahwa kalau mereka mengetahui barang yang gaib, niscaya tidaklah mereka tinggal dalam siksa kehinaan yang selama ini. Quran Saba ayat 14. Demikianlah kematian Nabi Sulaiman, yang menurut riwayat beliau ini meninggal sedang mengawasi jin-jin yang selalu bekerja keras. Dan menurut riwayat yang beliau sedang awasi mereka yang membangun Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, dan setelah masjid itu selesai, beliau terjatuh dari kursinya dan menyebabkan kematiannya. Sekian hikayat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari makalah kami, hikayat Nabi, dan kami ambil contoh hikayat Nabi Sulaiman alaihissalam. Berdasarkan pembahasan kami, maka dapat disimpulkan bahwa hikayat adalah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Istilah hikayat merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu haqqa yang berarti cerita. Tujuan dari hikayat Nabi yaitu agar kita mengetahui tentang sejarah atau kisah-kisah tokoh, terutama tentang sejarah 25 Nabi umat Islam. Salah satunya seperti yang sudah saya berikan contohnya tadi, dimana dengan kita membaca sejarahnya kita dapat mengetahui tentang sejarah itu, mukjizat yang dimiliki para nabi. Contoh dari hikayat itu pun kita dapat mengamalkan ilmunya. Assalamualaikum. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.